Halo, Brosis. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu, dimanapun kita berada. Dan semoga juga kita sukses. Apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, semoga kita sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. PSI. Perkenalkan, nama saya Humoris Sebagariang. Saat ini saya anggota PSI untuk daerah DKI Jakarta, untuk Jakarta Timur. Dan untuk di video ini juga saya mau menyampaikan bahwa saya ikut Bacalek PSI untuk Dapil 4 di Jakarta Timur yang meliputi Kecamatan Matraman, Kecamatan Pulau Gadung, dan Kecamatan Cakung. Besar harapan saya, Brosis, doa dan dukungannya agar saya bisa menjalani step by step untuk saya ikut kontestasi politik di DKI Jakarta untuk menang sebagai kader PSI, untuk menang anggota DPRD DKI Jakarta. Harus optimis. Nah, saat ini juga saya melihat, saya merasakan juga di dapil saya, khususnya dapil 4, ekonomi menengah ke bawah. Masih banyak ketidakadilan. Saya melihatnya. Nah, itulah yang buat saya, mendorong saya. Bila saya terpilih nanti sebagai anggota dewan, saya akan memperjuangkan ini. Saya akan melakukan sekuat tenaga saya untuk memperjuangkan masyarakat DKI Jakarta, terkhususnya untuk di dapil saya. Adapun visi dan misi saya, Brosis, yaitu untuk visi saya bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sehat, dan berkeadilan. Itu untuk misinya, mendorong terwujudnya tata pemerintah yang solid dan berkualitas. Dan ini juga jangan kita lupakan, bebas dari KKN. Yang kedua, menjadikan DPRD DKI Jakarta sebagai lembaga perjuangan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Ada beberapa hal fokus saya jika saya terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Yang pertama, sesuai dengan DNA-nya PSI, anti korupsi dan intoleransi. Fokus pertama saya yaitu, yang pertama, membantu yang lemah. Kata hati saya mengatakan saya harus membantu yang lemah. Artinya apa? Masih banyak di Jakarta ini, warga Jakarta ini, warga yang belum mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Itulah yang mendorong saya memperjuangkan masyarakat yang lemah tadi, untuk membantu masyarakat yang lemah, baik itu dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam kesehatan, dalam hukum juga. Itu yang kita perjuangkan. Yang kedua, saya anti korupsi. Saya juga suka dengan PSI karena sesuai dengan DNA dia, DNA PSI anti korupsi. Itulah yang membuat saya, yang mendorong saya maju sebagai bacalek PSI agar dari hal-hal kecil kita jangan sampai melakukan korupsi. Dan hal inilah yang membuat negeri ini korupsi yang menjadi latar belakang ketinggalan kita dari negara-negara lain. Berikutnya, menjaga toleransi. Saat ini, sejak pemilihan yang dulu-dulu yang kita perhatikan, sudah ada, bukan indikasi lagi, sudah terjadi di masyarakat kita, terkhususnya di Jakarta juga, sampai saat ini, masih kita rasakan itu. Toleransi
kemajemukan kita, perbedaan kita. Nah, itu juga yang mendorong saya agar ke depannya kita bijak dalam mendorong masyarakat kita agar jangan terpengaruh dengan semuanya. Untuk menghargai juga antar agama, antar sesuku, budaya. Kita harus bantu juga ke depannya agar dijaga juga kebinekaan tunggal ika. Berbeda-beda kita, mau beda suku, mau beda agama, macam-macam. Tetapi kita Indonesia. Itulah yang kita dorong ke depannya agar ini lebih baik kita lakukan ke masyarakat. Kita sosialisasikan dengan baik. Kita turun ke lapangan. Bahwasanya itu tidak ada. Itulah yang mendorong saya. Untuk masalah ekonomi, saya juga sangat membuat saya lebih bergairah untuk masalah ekonomi ini. Terkhususnya Jakarta. Kita tahu ini DKI Jakarta. Ibu kota DKI Jakarta. Sangat dinamis manusia di sini, sangat banyak. Tapi keadilan tadi masalah ekonomi masih banyak di sini yang berkekurangan. Kalau kita pergi ke kampung-kampung, kita pergi juga ke kampung-kampung, masih banyak keadilan itu. Baik itu berupa ekonomi tadi yang saya bilang tadi, baik dari pendidikannya, kesehatannya, dan macam-macam. Itulah yang kita dorong. Nah, jika saya terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, saya akan semaksimal mungkin untuk mendorong tumbuhnya UMKM yang berkualitas dan punya daya saing. Nah, itu juga yang membuat nanti pemerataan ekonomi itu bisa lebih cepat. Banyak warga DKI Jakarta yang ingin berusaha, tapi ada masalah-masalah. Nah, itulah yang kita mau coba nanti kita lakukan pada masyarakat. Yang pertama saya lakukan, menyediakan pelatihan untuk bisnis UMKM supaya mempunyai daya saing sehingga UMKM bisa tumbuh dan berkembang. Ataukah dia berupa online ataukah berupa dia offline. Kita sebenarnya ke pelatihan-pelatihan biar apa pelaku bisnis UMKM tadi itu, masyarakat tadi itu mengetahui bagaimana sih caranya untuk berbisnis yang baik, untuk packaging yang baik. Nah, itu yang kita arahkan nanti di situ. Yang kedua, harus kita lebih spesifik lagi mengadakan kelas di tempat kerja atau lokasi yang sesuai yang diketahui. Tadi yang diketahui oleh bisnis tadi dan langsung dipraktekkan. Nah, itu kita harus kombinasikan itu. Biar apa? Biar langsung paham. Kalau kita sudah mengadakan kelas tadi itu. Jadi nanti kita sewalah guru-guru, motivator. Nah, biar itu lebih baik untuk bisnisnya. Lalu berikutnya, kita akan membuat program kemitraan yang dilakukan oleh UMKM dan bisa lebih cepat tumbuh dan mempunyai nilai tambah. Artinya di sini ada value added di sini. Artinya bisnis tadi itu setelah di packaging itu kita akan usahakan bagaimana pihak UMKM ini biar mempunyai nilai tambah. Gitu. Artinya masyarakat ingin membeli itu menarik dan berkualitas. Nah, itu yang kita mau dorong ke depannya. Lalu berikutnya, kita harus mencari juga sumber daya pemasaran yang tersedia. Adapun yang itu gratis dan berbayar. Sebab apa? Ini kan Jakarta, persaingan sangat ketat. Nah, kita dorong ini ke depannya agar masyarakat kita, UMKM kita berikan ilmu, pelatihan ini. Biar apa? Biar dia bisa bersaing dengan pesaing-pesaing segala macam lah itu. Agar berkompetensi dengan baik. Baik itu di Jakarta atau di daerah, barangkali bisa di online-nya bisa dilihat seperti itu. Bahkan juga internasional. Dan mungkin akan terjadi itu ke depannya. Lalu berikutnya, kita harus menyediakan akses platform pemasaran, baik itu online, untuk membantu UMKM tadi untuk pasar yang lebih luas. Kalau misalnya produknya bagus, kenapa salah? Kenapa tidak salah kalau dia bisa sampai ekspor? Kalau benar-benar diwujudkan dengan baik.
Nah, itulah yang mendorong saya ke depannya, yang kita tingkatkan kepada masyarakat. Untuk berikutnya, ini sangat penting sekali. Pebisnis UMKM juga harus kita bantu mendorong UMKM ini dari segi permodalan, baik itu ke pihak pemerintah dan pihak pendanaan, itu bank. Nah, itulah yang kita dorong kepada pemerintah, dan kita bantu juga dari pihak UMKM-nya, agar pihak permodalan bisa membantu dia untuk memberikan pembukaan yang lebih bagus, biar kedepannya bisnis tadi bisa lebih baik. Nah, untuk berikutnya, itu program-program bila saya nanti kedepannya diberikan kepercayaan dari masyarakat, akan kita perjuangkan itu secara spesifikasinya itu. Lalu berikutnya kita akan mendorong tersedianya balai pelatihan kerja. Tadi saya sampaikan di awal tadi, itu yang kita dorong, tersedianya balai pelatihan pekerja untuk memfasilitasi guna terciptanya tingkah laku pekerja tadi, agar apa di sini? Agar masyarakat tadi itu tahu bagaimana sih SOP di perusahaan tadi, di organisasi tadi. Jadi biar paham dia maunya seperti apa sih, biar mendorong, biar tahu pendidikannya. Kalau di perusahaan ini harus seperti ini. Itu yang kita dorong nanti. Mendorong tersedianya balai pelatihan pekerjaan itu. Kita dorong, kalau di perusahaan ini harus begini loh bekerja, SOP seperti ini loh. Itu yang kita dorong. Biar terampil dia. Biar mempunyai keterampilan yang khusus. Itu yang kita dorong. Lalu berikutnya, kita akan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan baru. Jika saya terpilih menjadi anggota DPRD, saya akan mendorong ini kepada pemerintah juga. Semua, investor juga. Mau dari luar kota, dalam kota, tingkat nasional, bahkan luar negeri. Agar mau menginvestasikan di Jakarta. Agar apa? Masyarakat di sini mendapat pekerjaan baru, lapangan pekerjaan baru, kita kasih fasilitasi dengan baik. Itu kan mitra kita. Pengusaha-pengusaha itu mitra kita. Kita lakukan, kita dorong dengan baik, agar orang itu bisa berinvestasi, berbisnis dengan baik di Jakarta ini. Sehingga masyarakat akan diuntungkan secara langsung, mendapatkan tenaga kerja yang lebih banyak. Itulah yang kita dorong ke depannya. Lalu mendorong pembangunan infrastruktur. Ini juga sangat penting. Pas kita mendorong pembangunan infrastruktur, akan mendapatkan juga lapangan pekerjaan. Masyarakat juga akan diuntungkan dalam segala hal. Mau dari bisnisnya, personalnya, organisasinya, maupun infrastruktur udara, maupun darat. Itu yang kita dorong kepada pemerintah. Semua stakeholder. Kita bersama-sama membangun itu. Agar kedepannya masyarakat DKI Jakarta mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Yang terakhir, yang mau sampaikan, saya tetap berjuang untuk masyarakat DKI Jakarta. Saya turun ke bawah untuk mendengar aspirasi rakyat, kebutuhan rakyat, keluhan rakyat. Akan kita perjuangkan ke pemerintah. Akan kita perjuangkan itu. Biar rakyat mendapat keadilan yang sesungguhnya. Demikian sedikit persentase saya, masalah pribadi saya. Jika suatu nanti saya diberikan kepercayaan menjadi anggota legislatif DKI Jakarta, berikan saya kepercayaan ini, saya akan buktikan, saya akan lakukan sekuat saya. Kalau ada omongan saya kurang berkenan di hadapan brosis, maafkan saya. Ada kekurangan saya dalam hal untuk memberikan pernyataan saya ini, mohon saya dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSI menang, PSI menang, PSI menang. Sukses selalu.